Ini, menurut kakak-kakak semua ini, kalian setuju gak sih kalau istilah kampus itu disebut sebagai miniatur negara mini? Miniatur negara Iya. mini, kampus disebut miniatur negara mini, kayaknya nggak setuju sih sebenarnya. Cuman beberapa hal mungkin hampir mirip ya di lingkungan kampus. Pasti kita nggak bisa ngomongin kalau di kampus kita nggak ada politik. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman-teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anwar. Di sini tempatnya berbagi informasi, sosialisasi, dan juga edukasi seputar pemilu dan juga pemilihan, khususnya yang ada di wilayah Kota Kediri. Nah, pada episode kali ini, saya selaku host akan memandu jalannya podcast untuk 30 menit ke depan kurang lebih. Nah, pada episode kali ini juga kita akan ngobrolin tentang demokrasi dan juga pemilu atau pemilihan khususnya yang ada di Kota Kediri dan juga di lingkup kampus lebih tepatnya. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua dan juga Wakil BEM PSDKU Udinus PSDKU Kediri. Nah, teman pemilih, sadar gak sih kalau kita ngobrolin tentang demokrasi itu nggak ada habisnya. Pasti ada saja yang akan dibahas dan juga bisa dikulik untuk menambah wawasan kita semua. Dan juga apalagi kalau kita kilas balik pada pemilu dan juga pilkada tahun 2024 yang lalu. Tentu tensinya yang tinggi, panasnya, dan drama-dramanya yang luar biasa itu bahkan masih terasa sampai sekarang. Benar seperti itu ya? Betul. Nah, tapi sadar gak sih ada banyak orang tua itu yang bilang gini, terutama kepada kita yang kaum muda ini ya, yang masih muda. Nah ini mereka tuh bilang gini, tahu apa sih anak muda tentang pemilu atau demokrasi? Pasti taunya cuma ikut-ikutan saja, FOMO, ikut-ikutan gimmick di sosial media dan sebagainya. Tapi tunggu dulu, kita akan bahas itu semua dengan kakak-kakak dari Ketua dan juga Wakil BEM Udinus PSDKU Kediri bersama Kak Sabila dan juga Kak Nidea. Selamat pagi Kak Sabila dan juga Kak Nidea. Selamat pagi Kak Anwar. Baik, apa kabarnya? Baik. Cukup baik kok. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada teman pemilih di rumah. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Zahra Sabila Ali selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dianuswantoro PSDKU Kota Kediri. Hai semuanya, kenalin nama aku Nidya Noviana. Aku selaku wakil dari Ketua BEM di Universitas Dianuswantoro PSDKU Kediri. Baik, Kak Sabila dan juga Kak Nidya ini kesibukannya hari ini apa saja ya? Apa masih sibuk ngurusin negara kecilnya di kampus atau sudah memantau negara nyata di Indonesia ini? Oke, betul. Kegiatan kita itu saat ini itu kita sedang ada kegiatan ya Kak di kampus. Betul. Kita lagi ngurusin beberapa kegiatan kita, khususnya kan kita di BEM kan pasti menaungi dari seluruh organisasi yang ada. Iya, Jadi betul. ya saat ini Udinus lagi ngadain event, jadi kita masih ngurusin itu. Tapi nggak lupa juga, pasti kan sosial media kan juga aktif. Betul, ya. iya. Banyak banget tentang politik-politik yang muncul pastinya. Jadi tetap sambil Tetap mantau juga sambil ya. mantau. Kalau untuk kuliahnya sendiri masih aktif kuliah, maksudnya semester berapa, terus kesibukannya apa Oke. di kuliah? Mungkin masih, kalau semester 6 masih ini ya, masih Ke aktif di semester- pelajaran juga. Masih, kalau aku baru selesai magang Kak. Oh, baru selesai magang. Di Dinas Kesehatan. Oh, di dinas kesehatan. Dinas Kalau Kesehatan. boleh tahu jurusannya apa? Kalau jurusan sistem informasi. Oh, sistem informasi. Kalau kakaknya? Aku teknik informatika, jadi kalau yang semester 4 saat ini baru aja selesai UAS kemarin. Oh, baru Jadi kita selesai belum UAS. liburan, Udinus belum liburan. Mungkin kampus-kampus lain kan udah Iya, ya. sudah. Kita Bahkan belum. sudah masuk kan? Iya, ada yang udah Sudah masuk, tapi kita belum. Kita baru selesai minggu ini ujian ya, UASnya baru betul. selesai. Jadi dan setelah itu ada event baru kayak gitu. Baik, luar biasa ya teman pemilih. Ini, menurut kakak-kakak semua ini, kalian setuju gak sih kalau istilah kampus itu disebut sebagai miniatur negara mini?
Miniatur negara Iya. mini, kampus disebut miniatur negara mini, kayaknya nggak setuju sih sebenarnya. Cuman beberapa hal mungkin hampir mirip ya di lingkungan betul. kampus. Pasti kita nggak bisa ngomongin kalau di kampus kita nggak ada politik atau apa, pasti ada, karena dari kita kan juga mewakili beberapa kali ikut demo atau apa, kan pasti dari kita Iya. para mahasiswa. Tapi kalau buat disebut miniatur negara mini, kayaknya enggak sih. Alasannya? Kalau menurut aku enggak, karena berarti kan kalau kita sebut miniatur negara mini kan di suatu universitas itu ada terbentuknya suatu negara susunan. Betul. Meskipun di dalamnya pasti seperti itu. Kayak di organisasi kan pasti ada tata urutan yang seperti halnya simulasi lah Iya. suatu negara. Tetapi kan tidak sekompleks suatu negara. Kita hanya sebagai tempat belajar aja. Betul. Jadi kayak laboratorium kita ya. Betul, uji coba Uji kayak coba. seperti apa gitu. Nah dari situ kan kita sebagai mahasiswa juga kan tahu nih, oh ternyata dari sudut pandang hal kecil aja seperti ini. Cuman kan kita juga bukan miniatur suatu negara, kita nggak punya kuasa sebesar itu buat merubah orang. Tapi kan setidaknya punya kuasa di dalam lingkup kampus. Nah, kalau saya boleh tahu nih, demokrasi di lingkup kampus itu seberapa pengaruh sih wawasannya terhadap demokrasi yang ada di dunia nyata ketika nanti diterapkan? Kalau demokrasi di kampus itu kan terkait kepemilihan gitu ya. Iya. Kalau di kampus kan kita juga ada kepemilihan untuk memilih ketua BEM dan juga wakil BEM. Nah itu bisa dijadikan skala kecil lah. Ibaratnya kalau di suatu negara itu kan pemilihan presiden. Kalau di lingkup kampus itu sebagai pemilihan ketua dan Wakilnya gitu. Kalau boleh tahu pengalaman di dunia kepemiluan, mungkin ada yang pernah jadi penyelenggara pemilu atau pengamat pemilu? Saya jadi KPPS 2 kali Kak. 2 kali. Betul, di pemilihan presiden sama pemilih bupati. Oh, berarti 2 kali berturut-turut ya? Betul, 2 kali berturut-turut. Gimana, bisa diceritakan ke teman pemilih pengalamannya? Kalau so far dari aku itu ya asik sih Kak. Asik. Kita kan kita Iya. kan juga dapat pengalaman baru, Betul. dapat teman baru meskipun nggak seumuran sama kita, tapi kan itu menambah wawasan kita. Betul. Jadi kita bisa tahu perspektif orang itu kayak gimana, kayak gitu. Itu sih Kak. Kalau dulu berarti masih jadi pemilih saja ya? Jadi pemilih. Ha-ha. Jadi Nah, pemilih kalau aja. ini jadi penyelenggara Jadi pemilihnya. penyelenggara Ha-ha. KPPS. KPPS-nya. Betul. Kalau Kak Nidia? Aku cuma sebagai pengamat aja sih Kak sebelumnya. Pengamat. Iya, dan mungkin hanya sebagai ini sempat di pemilu kemarin yang kota itu kayak cuman jadi saksi. Oh, jadi saksi. Ya, salah satu saksi dari calon. Itu aja sih. Jadi kayak di situ pun juga kelihatan kan bagaimana kan selama masa kampanye itu kayak chaosnya seperti apa ya, cukup tahu sedikit-sedikit lah, terutama di kota ya. Di kota, Nah, aku di kota Kediri, jadi kita tahu dari dua paslon itu seperti apa. Oke, Jadi hanya baik. sebagai pengamat dulu lah. Kalau untuk euforia masyarakat di tingkat TPS sendiri seperti apa kemarin? Apakah ini antusias atau seperti apa? Antusias sih Kak, jujur Antusias. antusias. Apalagi waktu perhitungan suara itu pada ngumpul semua. Pada ngumpul Pada semua. ngumpul semua. Kalau misalkan masyarakat yang ini kan gerumbul nih, Iya. mereka memilih paslon 1, yang sini paslon 2. Itu kalau ada yang suara paslon 1 gitu, wah teriak, wah, gitu. Terus paslon 2, wah, kayak gitu. Itu di Kabupaten Kediri. Kabupaten ya? Kediri. Kalau di kota kemarin? Cukup antusias sih. Antusias juga. Bener-bener karena perselisihannya kalau di TPS aku tuh bener-bener sedikit banget. Jadi perbedaannya tuh tipis hanya banget di ya. 2 suara. 2 suara. 2 suara aja, dan situ cukup karena emang pendukungnya kan bener-bener kerasa banget tuh dari 2 paslon ini. Jadi dengan 2 suara yang berbeda ini tuh kayak bener-bener yang satu kecewa, yang satu kenapa bisa gitu. Cuman kan endingnya kan kita tahu gitu. Siapa ini ternyata bener di TPS kita menang, tapi ternyata di TPS lain kan berbeda. Berbeda, betul. Kalau untuk Kak Nidia, nanti berminat gak pada pemilu dan pilkada mendatang untuk jadi penyelenggara pemilu? Kayaknya belum ada pikiran sih Belum buat ada pikiran. mau ikut atau enggak, karena kan emang kalau di lingkungan desa, di lingkungan masyarakat kan cukup susah ya kita buat mengajak, buat nyari suara buat mereka kayak dukung mana gitu, karena kan ya sisi lain suatu politik di lingkungan masyarakat kakak tahu lah seperti apa. Jadi kayak kalau buat kayak gitu pasti ada sisi dimana kita dibenci, kayak oh gini ntar gini karena dia gini loh, dia pro-nya kesini, dia pro-nya kesini gitu. Jadi kayak kalau buat keluar dari mau mencoba keluar ke ranah masyarakat buat jadi kayak gitu kayak belum sih Kak. Lebih asik buat jadi
kayak penonton politik aja gitu, karena kita lebih netral. Itu sih. Gitu. Kalau untuk Kak Sabila masih mau tetap lanjut atau Jadi sudah KPPS? cukup? Iya, kalau bisa kan jadi yang lebih tinggi lagi mungkin PPS atau PPK bahkan yang di tingkat kecamatan. Aku masih minat sih Kak kalau Masih itu. minat. Tuh, karena itu kan juga buat keuntungan aku ya. Apalagi juga bisa untuk menambah wawasan kayak Betul. gitu. Jadi teman pemilih, bagi mahasiswa itu memahami demokrasi dan kepemilian itu bukan hanya sekedar belajar di bangku kuliah, sekedar teoritis, tapi juga memahami tentang peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan, seperti itu ya Kak. Nah, bicara tentang pemahaman demokrasi dan juga kepemiluan, menurut Kak Sabila dan juga Kak Nidea nih, bagaimana kalian memaknai demokrasi dan kepemiluan yang ada di Indonesia? Silakan. Bagaimana memaknai Demokrasi ya, dan juga kepemiluan. kepemiluan di Indonesia. Kalau ngomongin tentang Indonesia, demokrasi itu gimana ya, dari sudut pandang aku pribadi aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kayak suatu kata yang kayaknya itu ada maknanya tapi itu tidak benar-benar ada implementasinya. Itu Gimana realita tuh? ya. Iya. Karena yang aku tahu pun, yang aku selalu kayak mengamati juga gimana demokrasi di Indonesia tuh bener ada, kita memiliki hak untuk demokrasi, kita memiliki hak sebagai warga negara buat memilih contohnya. Tetapi keluar dari konteks itu, pilihan kita tuh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Jadi mereka pasti kayak karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu kan. Jadi demokrasi itu hanya, kalau menurut aku, hanya sebagai ya kalimat aja, tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Karena kan kita udah banyak tahu juga, udah bukan jadi rahasia umum juga, mereka dikontrol bagaimana cara mereka untuk memilih, seperti itu, keluar dari SOP pemilihan. Dari Kak Sabila ada tambahan mungkin? Kalau demokrasi itu kan bukan sekedar sistem satu orang satu suara, tapi itu kan juga menentukan gimana nanti Indonesia itu mau dibawa kemana. Gitu sih Kak dari aku. Berarti kalau saya nangkepnya, demokrasi itu kan cara kita hidup bersama dalam keberagaman ya, karena kita memang Indonesia kan negara yang beragam. Betul. Nah, sedangkan kepemiluan atau pemilu pilkada itu sebagai salah satu cara kita untuk memilih nahkoda yang akan memimpin negara ini, seperti itu ya. Nah, kemudian pentingnya partisipasi pemilih pemuda nih. Nah, menurut Kak Sabila dan juga Kak Nidia nih, seberapa penting sih peran dari pemuda dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di Indonesia? Oke, jadi kan pemilih pemuda termasuk kita kan sebagai mahasiswa itu kan merupakan kelompok yang saat ini kan mayoritasnya paling besar nih Kak Betul Di. sekali. Betul. Nah, kita tuh juga berhak gitu loh menggunakan suara kita, apalagi di era sekarang ini kan juga banyaknya di sosial media, itu kan juga kita harus berhati-hati gitu kan menggunakan sosial media. Penting banget sih sebenarnya, karena yang bawa negara itu kan pasti kita juga, kita Iya. generasi yang akan datang, dan kita lebih baik menggunakan hak itu, meskipun kita nggak tahu nanti kedepannya gimana, tapi lebih baik emang kita harus suara dari anak muda itu yang utama gitu loh, karena buat gimana nerusin negaranya juga, kita milihnya siapa, karena kan kita pasti sebagai anak muda juga udah mikirin kalau kita pilih ini gimana itu. Jadi emang penting banget, harusnya penting banget. kayak daripada kita golput, lebih baik kita milih, karena kita yang tahu nanti ke depannya kayak gimana. Setidaknya kita udah ngira-ngira lah bagaimana dari kedua kayak calon tersebut. Calonnya baik. Jadi peran pemuda itu memang sangat penting. Sangat penting. Selain menjadi saya menyebutnya filter ya. Jadi untuk sosial media kan sekarang semakin kencang nih. Konten-konten yang berseliweran itu kan luar biasa. Hoax-nya pun juga tidak kalah luar biasa. Nah, peran pemuda kan di situ dibutuhkan di lingkup masyarakat khususnya. Jadi nanti untuk memfilter berita-berita mana yang benar, mana yang salah sebelum diterima oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Selain itu juga dominasi pemuda di pilkada dan juga pemilu tahun 2024 kemarin tuh di Kota Kediri sendiri, gabungan dari Gen Z dan juga Gen milenial itu hampir mencapai 55%, mohon maaf. Dan ini menjadikan suara mahasiswa itu menjadi suara mayoritas. Jadi dominasi dari
pemuda ini memang luar biasa. Apalagi nanti di pilkada dan juga pemilu tahun 2029 yang akan datang, pastikan akan lebih meningkat lagi. Betul. Seperti itu. Jadi demokrasi itu bukan hanya tentang hak memilih, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk tetap sadar dan juga kritis terhadap pilihan yang kita buat. Nah, kemudian nih pandangan dari kakak-kakaknya ini terkait dengan kriteria pemimpin yang baik atau yang sempurna versi mahasiswa itu yang seperti apa? Oke, kalau dari aku ya, pemimpin yang baik itu kan punya visi misi yang jelas, terintegrasi dan juga bisa mengarahkan. Apalagi kan kalau seorang pemimpin itu kan nggak cuman omong aja seorang pemimpin, tapi kan juga dia itu di bawahnya itu ada masyarakat yang perlu dipimpin oleh pemimpin seperti itu. Pemimpin yang sempurna. Apa tadi, sempurna dan Baik baik nah, gitu yang ya. diharapkan mahasiswa, Oke. pokoknya versi mahasiswa Versi itu seperti mahasiswa apa? ya. Kalau yang sempurna kayak nggak mungkin sempurna sih, pasti ada betul. plus minusnya. Cuman kalau sebagai gimana sih seorang pemimpin itu seharusnya, semestinya itu adalah mereka ya benar memiliki visi misi yang jelas dulu, dan juga udah mikirin, pertimbangin apakah itu akan benar-benar baik untuk seluruhnya atau plus minusnya tuh yang dicari mana paling minim nih minusnya gitu kan. Karena kan seorang pemimpin kan pasti akan mengatur jalannya suatu kayak entah negara, entah organisasi tersebut. Jadi kayak benar-benar mikirin tuh nggak cuma tentang diri mereka sendiri atau sistem, tapi tentang yang berpengaruh di dalamnya, meminimalisir negatifnya itu sih. Berarti kalau karena kan memang setiap orang kan tidak ada yang sempurna. Bahkan pemimpin pun juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin carilah yang seminimal mungkin, membuat kerusakan istilahnya. Seperti itu. Baik. Sekarang tentang peran media sosial nih, Kak. Jadi bagaimana sih peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik khususnya bagi mahasiswa? Apakah mahasiswa itu masih tetap acuh tak acuh di kampus tentang politik yang ada di Indonesia, atau malah bisa menjadikan mereka itu lebih aware, lebih antusias lagi terhadap demokrasi yang ada di Indonesia? Bagaimana peran media sosial? Wah iya, kalau aku peran media sosial sebenarnya kalau sebagai mahasiswa pasti kita udah banyak yang aware banget sih, kayak pasti antusias banget mengenai politik, karena kan ya mau nggak mau sekarang kan algoritma sosial media juga pasti ngarahin kita ke situ, mau itu beritanya hoax maupun real ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap melek terkait dengan politik. Dan gimana peran media sosial terhadap para mahasiswa cukup benar-benar berpengaruh lah, karena ya emang mau nggak mau kita harus terus belajar, karena kan ya kita tahu sendiri negara kita sedang seperti apa. Dan kita harus tetap benar-benar melek di situ, terus mantau, karena siapa lagi yang nggak mantau kalau nggak kita para mahasiswa gitu loh. Kita yang benar-benar mantau bagaimana jalannya suatu negara ini. Jadi ya sedikit demi sedikit mau mereka punya prinsip kayak nggak mau ikut-ikut politik TV, tapi algoritma sosial media nggak bisa kita bohongi. Mereka udah benar-benar sedikit demi sedikit lah ngasih tahu tentang informasi sekecil sekalipun gitu. Tuh, tapi kalau kayak gitu kan kita sebagai BEM itu kan, apalagi kita mahasiswa yang ikut organisasi tertinggi di kampus, itu juga kita harus ngecek nih faktanya itu benar atau enggak. Kalau misal ya kalau benar ya kita saring, kalau enggak ya udah kita biarkan aja gitu. Baik, jadi kan kalian ya sebagai ketua dan juga wakil BEM yang punya kekuasaan di kampus, nah itu seberapa peran dari BEM itu untuk melakukan atau memberikan kesadaran demokrasi bagi teman-teman kalian di kampus? Mungkin ada kegiatan-kegiatan atau apa yang kaitannya tentang demokrasi yang sudah dilaksanakan oleh BEM? Seberapa besar kita buat kayak ini ya, kalau di lingkupnya Udinus itu mungkin yang kampus-kampus lain kayak ngadain kita ikut turun dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di kita mungkin sekolah politik atau apa gitu. Kalau sekolah politik mungkin kalau di kita di kampus cabang itu belum benar-benar ada ya kan. Cuman kesadaran para mahasiswanya tersendiri, kita kadang emang ngobrol-ngobrolin lah, kayak diskusi secara kecil aja gitu. Kayak gimana sih politik saat ini kayak gitu. Cuman kalau buat turun atau apa dari kitanya sendiri memang
kita mempertimbangin, kita nggak sembarangan buat turun. Mungkin kita beberapa tahu lah berita-berita di Kediri kan juga beberapa yang video turun mengenai mengkritik pemerintah seperti itu. Tapi dari kampusnya kita sendiri, kita memfilter apa alasan untuk kita turun. Apakah Indonesia benar-benar urgent nih buat kita turun gitu. Kalau emang itu benar-benar parah dan urgent buat kita baru turun. Jadi kita dari kita sendiri pun juga selaku BEM pun kita membatasi buat mahasiswa, buat beberapa itu buat jangan turun dulu deh, karena kita kulik dulu permasalahannya apa, alasannya apa. Kalau emang benar-benar oke, ini benar-benar kita harus benar-benar kritik gitu, kita baru perbolehkan buat turun. Begitupun dari pihak kampus pun juga seperti itu. Oh, gitu. Lebih menyarankan kalau sebaiknya jangan ikut dulu. Iya. Gitu. Meskipun kitanya kayak kenapa sih kita nggak boleh gitu, pasti kan sebagai mahasiswa kayak kamu sana boleh loh kita turun, kita bawa alma mater, kita gini. Cuman dari kita kayak keluar turun ke jalan tuh bukan untuk gaya-gayaan. Betul gitu sekali. Kita harus punya tahu nih apa alasannya apa kita turun, kita harus tahu topiknya apa, kita perjuangin tuh siapa gitu. Kalau belum, mending kalau kalian belum paham, kalian cuma mau FOMO gitu kan istilahnya, mending jangan, karena kayak nggak segampang itu gitu buat kita turun gitu. Memang itu memang tanggung jawab juga kan. Tanggung jawab juga. Selama ini Udinus selama di Kediri itu belum pernah Kak ikut. Belum pernah ikut Belum pernah aksi-aksi. ikut. Kalau untuk program terkait demokrasi yang ada di kampus itu ada kalau dari BEM-nya sendiri? Kalau itu kalau untuk secara buat ngadain seminar kayak gitu belum ada Kak. Cuman kalau kita kan ada Departemen Kajian Strategis. Kalau di situ kadang kita itu juga ngulik Kak informasi mengenai politik, tapi nggak sampai yang kita ngadain acara gitu, nggak. Kita cuma discuss santai. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak. Nah, baik, berikutnya ini kita bicara tentang pemilihan yang ada di kampus ya, di lingkup kampus nih. Jadi bagaimana sih sistem pemilihan yang ada di kampus Udinus PSDKU Kediri ini? Oke, Bisa karena dijelaskan ke teman-teman. karena kita kan istilahnya kita kan masih kampus kecil, karena memang kita kan PSDKU, betul. PSDKU itu kan cabangnya dari pusat. Kita pusatnya ada di Semarang, cabangnya ada di Kediri. Nah, itu ada perbedaannya Kak. Kalau di Semarang itu pakai pemira. Nah itu juga didebatkan. Tapi kalau di Udinus Kediri itu masih belum. Jadi seperti apa kemarin pola pemilihannya? Kalau kemarin waktu pemilihan saya itu kita pakainya cuman ngisi Google Form yang kita sebarkan melalui akun BEM Udinus PSDKU Kediri. Betul. Kita nggak ada debat atau apapun ya, kita cuman menyampaikan visi misi kita melalui akun BEM itu. Terus dari seluruh mahasiswa di Udinus Kediri itu mengisi Google Form. Udah gitu aja. Kalau kemarin yang ikut kontestasi pemilihan ada berapa kandidat? Ada dua. Mungkin kalau pemilihan tahun ini ya, mungkin Agustus itu kita bakal ngadain pemira dan juga ada debatnya. Oh, itu untuk yang pertama kali berarti? Betul, untuk yang pertama kali. Keren. Baik. Kalau untuk ini Kak, kolaborasi kampus dengan KPU Kota Kediri ya, karena memang Udinus kan lokasinya di Kota Kediri. Nah, itu bagaimana pandangan Kakak tentang kolaborasi kampus dan juga KPU Kota Kediri untuk mungkin menyongsong pemilu dan juga pilkada yang akan datang? Apakah setuju atau enggak atau gimana? Kalau menurut aku setuju aja sih, karena juga kita kan kolaborasi nih, kampus betul. kita kan juga baru berusaha juga memulai MOU dengan beberapa juga kan. Jadi ketika KPU mau kolaborasi sama Udinus boleh banget, kayak kita kan juga ingin juga semakin lah menyebarluaskan gitu. Jadi buat kedepannya oke sih sebenarnya program kayak gitu. Apalagi tadi kan katanya Kak Sabila kan untuk nanti di pemira yang akan datang itu akan dilaksanakan pemira yang beneran ya, ada debatnya dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya hasil dari implementasi proses-proses pemilu yang ada di Indonesia, kan diadopsi kemudian diimplementasikan di tingkat kampus, mulai dari nanti administrasi. Jadi pendaftaran itu kan nanti para kontestan itu kan melakukan pendaftaran administrasi, kemudian setelah itu verifikasi berkas, kemudian nanti ada kampanye, terus penyampaian visi misi, debat dan sebagainya. Nah mungkin
kolaborasi dengan penyelenggara pemilu itu kan bisa jadi wadah untuk belajar juga. Nah, kemudian nih Kak, kita bicara tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lalu atau yang 2024 kemarin. Nah, bagaimana evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada sejauh ini? Apa sudah baik atau masih banyak perbaikan? Nah, itu seperti apa? Bisa dikasih jawaban dari Kak Sabila maupun Kak Nidea? Oke, jadi proses pemilu di tahun kemarin itu kan menurut saya ya, kan saya sebagai jawaban menjadi KPPS, jadi itu menurut saya itu sudah lumayan tertib dan juga transparan. Apalagi kan hasilnya kan juga ditampilkan selalu update di TV itu kan, jadi kan semua orang bisa melihat. Jadi itu aja sih dari saya. Kalau buat diri aku sendiri udah cukup baik sih, udah berjalan dengan beberapa evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya juga kan, jadi udah jauh lebih baik di pemilihan di 2024 ya, karena juga selalu transparan juga di setiap pemilihan kan. Betul. Mau itu tingkat apa di sosial media kan juga terus update gitu, jadi mungkin ada beberapa hal yang miss, cuman kan kita dari sudut pandang orang kan beda-beda, tapi dari sudut aku sendiri udah baik banget sih, udah cukup baik. Mungkin lebih bisa ditingkatin lagi secara kan kita kan udah update-nya kan udah sosial media, lebih ke sosial media. TV kan juga orang tuh di rumah jarang juga ya yang ada TV-nya karena karena rata-rata udah pasti TV-nya kan udah nonton YouTube atau apa. Mungkin kan lebih di update-nya ke situ. Ya lebih ke branding di sosial medianya lah buat biar lebih tahu, terutama di pemilihan yang akan datang. Nah, bicara tentang sosial media ini kan berarti tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada pemilu dan juga pilkada tahun 2029 itu bakal lebih kompleks lagi kan. Betul. Apalagi dengan adanya AI. Betul, benar banget itu. Terus disinformasi yang sangat cepat mengalir menyebar ke masyarakat. Nah, hal-hal macam semacam itu menjadikan tantangan bagi penyelenggara juga dan juga bagi pemilih pemuda seperti kakak-kakak. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut kakaknya bagaimana sih untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan datang? Atasin tantangan yang akan datang, kayak AI itu sekarang canggih banget loh. Nah, betul. AI kayak kita kadang tuh orang tua tuh banyak kayak kan langsung percaya kayak, iya kan, loh ini kok bayinya bisa gini gitu, sekarang kan kayak gitu, kok ini bisa gini, jadi kayak itu benar-benar tantangan banget sih. Gimana cara buat ngatasin hal itu mungkin lebih dibedain mungkin ya, karena mungkin anak muda tahu nih ini mana buatan AI, ini mana enggak. Cuman di pemilu yang akan datang kan kita sasarannya nggak cuma anak muda, banyak orang-orang tua juga kan, betul, yang mereka yang gampang buat percaya itu. Nah, mungkin peranan anak muda juga nih PR-nya buat ngasih tahu, ibu ini bukan ini pemilih calon ini tuh nggak kayak gini itu sih. Jadi kayak mungkin dikasih watermark atau apa mungkin ya dari KPU ya biar bisa bedain mana yang tetap bisa di AI ya kayak tadi. Iya, masih tetap bisa di AI. Mungkin ya kolaborasi sama AI gimana cara kita mendeteksi. Tuh, kita kan sebagai anak muda kan juga harus lebih aware gitu. Apa yang disampaikan Kak Nidia tadi itu kan juga harus ngasih tahu ke yang lebih tua kalau ini tuh sebenarnya tuh nggak asli, itu AI, tapi kan yang namanya orang tua betul gampang buat cek. Ini tuh enggak. Bahkan anak muda pun karena memang dominasinya banyak ya. Tapi mohon maaf tidak semua anak muda kan punya wawasan sejauh itu. Betul. Nah, itu masih sesama anak muda loh. Iya. Apalagi kalau yang sudah tua. Nah, itu kan luar biasa kan menjadi tantangan bagi kita semua, bagi penyelenggara juga, bagi teman-teman pemilih kaum muda juga. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang akan kita hadapi pada pemilu dan juga pilkada mendatang. Nah, menuju pemilu dan juga pilkada tahun 2029 nanti, peran mahasiswa ini akan menjadi jauh lebih krusial lagi dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2024 yang lalu. Nah, hal ini disebabkan oleh pergeseran demografi di mana generasi Z dan milenial tadi itu milenial berarti sudah lewat ya. Jadi generasi Z dan juga generasi Alpha. Nah, itu kan akan mendominasi pada penyelenggaraan pemilu mendatang. Nah, berarti kan tantangannya semakin kompleks juga. Nah, itu akan menjadi PR kita bersama. Nah, kemudian nih Kak, bicara tentang harapan dari mahasiswa yang di sini diwakili oleh Kak Sabila dan juga Kak Nidea selaku Ketua dan juga Wakil BEM Udinus PSDKU Kediri tentang pemilihan yang akan mendatang, itu harapannya seperti apa?
Oke, kalau saya ya, harapan saya itu semoga partisipasi dari anak muda itu lebih meningkat. Karena kan mahasiswa itu kan menjadi agen perubahan. Betul. Betul. Nah, itu harapan saya, semoga anak muda itu kan dulu kan ada banyak yang golput. Betul. Betul. Apalagi ada FOMO golput juga. Iya, kan apalagi juga Betul. dipengaruhi sosial media Betul. juga kan itu Kak. Mungkin kita sebagai anak muda kan juga harus lebih paham dan kita tuh nggak boleh ikut tren atau FOMO. Jadi kita harus memiliki kesadaran bahwa kita tuh udah di tahap yang kita harus memperbaiki negara kita. Nah, ini Iya sih. tren FOMO ini yang Tren FOMO ini yang Wah. cukup emang krusial Betul. banget sih menurutku. Jadi ya emang harapannya sih kedepannya anak muda lebih kontribusi banyak lah, mau itu di sosial media, mau salah satunya di pemilihan. Jadi kayak lebih baik kita milih karena kita punya hak nih sebagai warga, kita ada hak nih di Ada sini hak. gitu. Kita pilih dulu, kita benar-benar pertimbangin juga gitu kan, dan kurangin lah FOMO-nya. Mungkin itu sih, karena apalagi kan gen-gen nanti ya kan ada gen alpha yang FOMO Lebih juga, FOMO lebih itu FOMO kayaknya. dari kita. Jadi kayak apa, mungkin itu sih digunain lah, jangan kayak terprovokasi dengan beberapa hal yang kayak golput aja lah, golput pindah negara lah dan ini kan kayak gitu Betul, ya. heeh. Itu sih harapannya, semakin dia banyak lah yang mau buat menggunakan hak pilihnya gitu loh. Kan kita harus merubah tatanan kita Tatanan juga kita. gitu. Jadi kan kalau menurut kakak nih, seberapa pengaruh sih influencer itu dalam apa ya, tren-tren yang muncul di sosial media? Berpengaruh banget sih sebenarnya, Berpengaruh karena kan banget, mereka ya. kan punya fansnya banyak nih. Mm-mm. Mereka udah jadi orang yang jadi idola lah Mm-mm. buat banyak orang, terutama di generasi-generasi baru juga. Jadi kayak mereka harus lebih mengedukasi lagi, mengedukasi tentang mau itu politik atau apapun itu lebih baik lah, Lebih karena baik. mereka menjadi contoh dari Betul. banyak orang. Jadi peranan influencer sangatlah berpengaruh Sangat banget di sosial berpengaruh. media. Itu salah satu yang bikin masyarakat di kita itu FOMO juga kan, salah satunya Iya, kan dari betul. influencer itu. Tapi kan nggak semua influencer itu kan Betul. mengedukasi Iya. yang baik. Jadi kita juga harus lebih menyaring juga terkait influencer itu. Jadi kita harus jadi influencer untuk orang sekitar kita. Nah, betul, Kan kalau bisa. bisa kita kayak gitu sih, karena kan pasti banyak sudut pandang influencer yang berbeda-beda. Betul sekali. Baik. Jadi pada tahun 2029 nanti, pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada, itu mahasiswa bukan lagi sekedar hanya menonton saja atau menjadi objek suara, melainkan sebagai kurator demokrasi yang akan menentukan apakah pesta politik ini bisa berkualitas atau tidak, kan seperti itu. Dan pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu kan kita itu apa ya, menjadi sama rata, nggak sekedar apa ya, nggak peduli kamu jabatannya apa, kamu dari latar belakang apa, di TPS itu sama. Jadi suara kita itu menentukan. Baik, sebelum kita tutup podcast pada kali ini, mungkin Kak Sabila dan juga Kak Nidia nanti masing-masing ya itu bisa menyampaikan closing statement kepada teman pemilih di rumah. Mungkin bisa diawali dari siapa dulu nih, wakil atau ketua dulu nih? Ketua dulu deh. Baik, ketua dulu. Oke, closing statement dari saya berharap semoga ya adik-adik kan di sini sekarang lagi masuk kuliah baru, dari maba, mahasiswa itu kan tergolong anak muda. Semoga itu lebih meningkat partisipasinya untuk mengajak teman-teman, keluarga, saudara, pacar untuk ikut pemilihan tahun 2029. Kalau statement closing dari aku, semoga teman-teman anak muda nggak terbuka lah tentang politik juga. Jadi kita benar-benar saling sharing, kita benar-benar yang kita ajak buat semuanya tuh memilih menggunakan hak pilihnya juga. Itu sih, terutama anak-anak muda yang sekarang lah, mau itu mahasiswa atau bukan, kita saling melek lah tentang melalui sosial media yang ada, menggunakan sosial media dengan baik. Itu sih. Terima kasih banyak Kak Sabila dan juga Kak Nidia sudah memberikan closing statement yang luar biasa kepada teman-teman pemilih di rumah. Jadi obrolan kita hari ini memang luar biasa ya, sangat menambah wawasan juga bagi kita, dan juga semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi teman pemilih dimanapun berada. Nah, ternyata belajar
tentang demokrasi dan juga pemilih itu nggak harus nunggu 17 tahun dulu atau nggak harus nunggu kita jadi caleg dulu. Betul. Kita bisa belajar mulai dari lingkup kampus, mulai dari kita belajar memilih ketua BEM, kita belajar bahkan ikut demokrasi di kampus menjadi ketua dan juga wakil ketua BEM, dari mulai kita juga kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di kampus. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa menjadi fondasi awal kita. Kalau demokrasi di kampus itu baik, insya Allah nantinya akan menghasilkan pemilih dan juga calon pemimpin yang suatu saat akan memimpin Indonesia ini ya, itu berkualitas juga seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Sabila dan juga Kak Nidea atas waktunya karena telah bersedia ke sini meluangkan waktunya dan juga kita diskusi sharing kepada teman-teman pemilih yang ada di rumah. Dan juga terima kasih kepada teman pemilih yang sudah mendengarkan podcast kita pada episode kali ini sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk terus kritis dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube KPU Kota Kediri. Dan juga satu lagi, bagi teman pemilih dimanapun berada, jangan lupa untuk memberikan saran, kritik, dan juga masukan, dan juga untuk mengisi survei kepuasan masyarakat yang linknya ada di samping ini. Kemudian untuk Kak Sabila dan juga Kak Nidea, harapan dari saya semoga kuliahnya lancar dan juga amanah untuk menjadi ketua dan juga wakil BEM ini bisa terselesaikan dengan optimal seperti ini. Baik, terima kasih banyak dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan demokrasi.